Assalamualaikum teman-teman di rumah. Kita lanjut bahas ASEAN ya. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Demikian halnya ASEAN. Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini melakukan kerjasama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Seperti apa bentuk kerjasamanya? ASEAN melakukan kerjasama di sejumlah bidang. Di antaranya yaitu 1. Kerjasama ekonomi. 2. Kerjasama sosial dan budaya. 3. Kerjasama pendidikan. 4. Kerjasama politik, pertahanan dan keamanan. Dan 5. Kerjasama penanggulangan bencana. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggota. Misalnya adalah terwujudnya proyek bersama industri tembaga di Filipina, proyek bersama pupuk urea amonia di Aceh, dan kerjasama antara negara ASEAN, misalnya antara Indonesia dan Singapura, di mana Singapura menanamkan modalnya di Bintan, Karimun, dan Batam. Kemudian kerjasama sosial dan budaya, misalnya pertukaran budaya, seni, dan festival film ASEAN. Ada juga perhelatan olahraga 2 tahunan, SEA Games. Dan tentunya yang tidak asing bagi kalian, kejuaraan sepak bola antar negara ASEAN, Piala AFF. Sayangnya Indonesia tidak pernah juara ya di Piala AFF. Ketiga adalah kerjasama politik, pertahanan, dan keamanan. Teman-teman, sebelum terbentuknya ASEAN, wilayah Asia Tenggara ini menjadi medan konflik 2 ideologi besar, yakni komunis yang diwakili Uni Soviet dan liberal yang diwakili Amerika Serikat. Karenanya, hadirnya ASEAN ini tidak dipungkiri untuk meminimalisasi perbedaan-perbedaan tersebut dan menengahi konflik yang ada. Hingga kini, ASEAN juga berusaha untuk menyelesaikan konflik yang muncul. Lewat Piagam ASEAN 2008, harapannya konflik dapat diselesaikan melalui meja perundingan. Contoh kerjasama ASEAN di bidang pertahanan dan keamanan adalah pemberlakuan SEA-NWFZ. Apa artinya? Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, atau Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Selain itu ada pengiriman pasukan perdamaian Garuda di bawah naungan PBB dalam konflik di Kamboja. Kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam pembebasan sanderan nelayan Indonesia oleh gerilyawan Abu Sayyaf di Filipina pada pertengahan 2016, dan kerjasama penanggulangan terorisme, perdagangan obat terlarang, penyelundupan senjata dan manusia, dan kejahatan ekonomi internasional. Kemudian ada kerjasama di bidang pendidikan. Contohnya adalah pertukaran pelajar se-ASEAN, pemberian beasiswa pendidikan di negara-negara ASEAN, dan olimpiade di bidang pendidikan. Dan ada juga kerjasama penanggulangan bencana. Seperti kita ketahui, negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Myanmar adalah negara-negara yang rawan dilanda bencana. Misalnya bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan juga topan. Dilandasi kebutuhan itu, ASEAN membentuk ASEAN Erat pada tahun 2007. Apa sih ASEAN Erat? ASEAN Erat itu adalah ASEAN Emergency Response and Assessment Team, yaitu tim tanggap darurat ASEAN yang melakukan pengkajian cepat, mengkoordinasi, memobilisasi sumber daya, serta memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Demikian pembahasan kerjasama ASEAN. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Nah, untuk lebih menambah pemahaman kalian, teman-teman bisa mengerjakan review yang ada di akhir video ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.